Selamat datang di ibu kota Nusantara, kota baru Indonesia yang lahir dari gagasan besar untuk membangun pusat pemerintahan yang modern, maju, dan berkelanjutan. Ibu kota Nusantara dibangun sebagai jawaban atas kebutuhan Indonesia akan pusat pemerintahan yang lebih merata, serta terencana dengan mengutamakan pemerataan pembangunan nasional. Nusantara terletak di Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di sebagian wilayah Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara. Lokasinya strategis berada di tengah wilayah Indonesia, menjadikannya representasi ibu kota yang menyatukan Nusantara dari barat hingga timur. Visi IKN adalah menjadi kota dunia untuk semua, sebuah kota yang maju, setara, inklusif, modern, cerdas, hijau, dan menjadi simbol kemajuan Indonesia. Misi IKN meliputi pembangunan ibu kota baru, pemindahan pusat pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus IKN, serta penciptaan pusat inovasi ekonomi berbasis teknologi dan keberlanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Hanif dari Direktorat Ketahanan Pangan, Kedeputian Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita Ibu Kota Nusantara. Pada video ini akan ditampilkan proses aktualisasi pelatihan dasar CPNS tahun 2025 dengan judul Pemanfaatan Data Kualitas Air dan Pemahaman Penyakit Ikan guna meningkatkan kualitas budidaya ikan air tawar. Perikanan memegang peranan penting dalam sistem ketahanan pangan Indonesia, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kenapa kualitas air itu penting? Karena kualitas air adalah faktor paling krusial dalam budidaya ikan air tawar. Parameter seperti pH, suhu, oksigen terlalut, amonia sangat mempengaruhi kesehatan ikan. Tanpa pengecekan yang baik, penyakit akan muncul tiba-tiba dan menyebabkan kerugian besar. Kegiatan pertama yaitu identifikasi pembudidaya ikan potensial. Pada tahapan ini, langkah pertama yang dilakukan yaitu berdiskusi dengan tim perikanan ketahanan pangan untuk mengidentifikasi para pembudidaya yang ada di wilayah Kecamatan Sepaku. Setelah dilakukan identifikasi para pembudidaya, maka tahapan kedua yaitu berdiskusi terkait parameter apa saja yang akan dilakukan pengecekan dan menyusun rencana kunjungan ke para pembudidaya. Pada tahapan ketiga, dilakukan pemilihan pembudidaya potensial dan menyusun rencana kunjungan ke lapangan. Kegiatan kedua adalah identifikasi permasalahan di lapangan dan penyusunan data kualitas air. Tahapan pertama, melakukan kunjungan lapang untuk melakukan wawancara dan diskusi dengan pembudidaya ikan. Pada tahapan kegiatan ke-1, dilakukan juga pengukuran kualitas air. Ini dilakukan untuk mendapatkan data awal yang digunakan di tahapan selanjutnya. Pada tahapan kedua, yaitu penyusunan daftar parameter penting, diikuti pH, suhu, TDS, dan amonia. Pada tahapan ini, data yang dihasilkan akan dicatat dan dimasukkan ke form pencatatan data kualitas air yang ada di tahapan ketiga. Tahapan ketiga adalah mendesain form pengumpulan data. Form yang dirancang secara sederhana dan aplikatif agar mudah digunakan oleh pembudidaya. Kegiatan ketiga adalah pembuatan media informasi berupa infografis mengenai kualitas air dan penyakit pada ikan air tawar. Tahapan pertama menyusun konsep media informasi yang sesuai dengan tema. Tahapan kedua, mendesain infografis. Pada tahapan ini, difokuskan pada proses desain yang membahas tentang kualitas air dan penyakit pada ikan air tawar. Tahap ketiga, menyusun media edukasi, difokuskan pada pengumpulan literatur dan referensi sebagai bahan informasi yang akan ditampilkan pada infografis. Tahapan keempat, melaksanakan proses pencetakan infografis.
Infografi dicetak kemudian didistribusikan ke para pembudidaya ikan air tawar. Terdapat dua infografis, yang pertama tentang kualitas air dan yang kedua tentang pencegahan penyakit pada ikan air tawar. Infografis akan digunakan sebagai bahan sosialisasi pada kegiatan selanjutnya. Kegiatan keempat, sosialisasi dan edukasi pengisian data. Tahapan pertama, praktek lapangan cara mengukur pH, suhu, TDS, dan amonium. Pada kegiatan ini, air diukur menggunakan pH meter dan amoniak diukur menggunakan test kit amonia. Ini kan kelemahannya tuh karena ini visual nih, jadi mata orang kan beda-beda kan. Kalau kuning kayak gini. Mataku bagus. 0,25 itu. Nah, ini masuk ke 0,25. Kita kalkulasikan sama yang di belakangnya. Tahapan 2, sosialisasi terkait pentingnya kualitas air dan penyakit pada ikan air tawar. Pada tahapan ini, dijelaskan mengenai hasil kualitas air yang telah dilakukan pengecekan dan manfaat dari pengecekan kualitas air serta pencegahan terhadap penyakit pada ikan air tawar. Kalkulasiin sama ini. Tadi kita cek pH-nya. pH-nya itu 7,7, anggap aja 8. Perlu kayak pergantian air sedikit atau kita bersihin dasarnya biar ya. Tanggapan 3, diskusi tentang pentingnya kualitas air untuk pencegahan penyakit pada ikan air tawar. Pada diskusi ini, dijelaskan bahwa penyakit tidak selalu muncul karena bakteri atau parasit, tetapi sering diawali dari kondisi air yang buruk seperti amoniak yang tinggi, pH yang ekstrim, atau suhu yang tidak stabil. Dengan memahami hubungan tersebut, pembudidaya mulai menyadari bahwa menjaga kualitas air merupakan langkah pencegahan paling efektif dan lebih murah. Hasilnya, pembudidaya menjadi lebih peduli, melakukan pengukuran dan pencatatan rutin agar budidaya berjalan lebih sehat, produktif, dan menguntungkan. Balik lagi ke kualitas air yang dulu menyebabkan pH, ada amonia, sama suhu. Jadi kalau pH itu kan kita penting buat ngeceknya, karena untuk pH-nya berapa bagi air awal kan, pH-nya tinggi kan nggak baik buat kita kasar. Jadi amonia kalau udah kecium baunya kan bisa ngeracun ikan. Kemudian suhu nih mas, suhu kan kalau suhunya rendah ikannya nggak mau makan. Dingin. Terus kan nanti dampaknya itu ke penyakitnya. Kegiatan 5, monitoring dan evaluasi. Tahapan 1, melakukan kunjungan kembali ke pembudidaya untuk melakukan pengecekan kualitas air dan evaluasi terkait hasil pengecekan sebelumnya. Halo, selamat siang. Perkenalkan saya Gila Sabil Ahmad, jabatan sebagai ahli pertama pembina mutu hasil kelautan dan perikanan. Saya rekan kerjanya Mas Hanif. Kegiatan kedua, mengumpulkan feedback dari tim perikanan terkait hasil kualitas air dan pencegahan penyakit pada ikan. Cukup bagus ya, karena dapat membantu pembudidaya lokal yang di Sepaku ini. Karena yang saya lihat pembudidaya di sini masih kurang adaptasi teknologi seperti pembudidaya di Jawa mungkin ya. Di sini masih sangat tradisional, sehingga untuk menjaga kualitas air itu saya rasa masih belum maksimal juga, sehingga aktualisasi yang dilakukan oleh Mas Hanif ini harusnya bisa memperbaiki hasil dari pembudidaya lokal di sini, sehingga ikan-ikannya bisa lebih sehat, kemudian hasilnya juga jadi lebih banyak,
dan tentu saja itu akan menguntungkan bagi pembudidaya ini.